kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiranmu di tengah-tengah kami, karena kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti bagaimana kami menjalani hidup di dalam rencana Tuhan. Karena kami percaya rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera yang memberikan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sudah kasih dalam Tuhan. Shalom. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, ya, yang di rumah-rumah juga, puji Tuhan, ya. Dari Pasar Minggu ke Kramat Jati, ibadah minggu di sini pasti diberkati, amin. Ya, nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa di dalam kehidupannya itu ada hal-hal yang luar biasa. Ada hal-hal yang baik di dalam diri mereka. Itu sebabnya saudara, untuk membangun kesadaran tersebut, hari ini tuh ditetapkan secara internasional, dirayakan sebagai International Day of Awesomeness, gitu. Ya, hari yang dimana setiap manusia di muka bumi ini perlu menyadari bahwa ada hal yang luar biasa di dalam diri mereka sebetulnya. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar bersama-sama satu topik mengenai hidup dalam rencana Tuhan. Ya, saudara, tidak kebetulan juga di bulan Maret ini kita juga akan memperingati, merayakan Paskah. Ya, dimulai dari Jumat Agung. Ya, tetapi saudara, kalau Yesus nggak bangkit, kepercayaan kita nggak sia-sia. Ya, nah oleh karena itu ini ada hubungannya dengan Paskah, kebangkitan Kristus, dengan kehidupan kita di dalam rencana Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yesus sudah bangkit, ya, dia hidup dan hidup untuk selamanya. Tapi kuasa kebangkitannya ini pengaruhnya apa? Dampaknya apa di dalam kehidupan kita, ya, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Saudara, banyak orang yang dalam kehidupannya mempunyai rencananya sendiri, mempunyai keinginannya sendiri, mau-maunya sendiri gitu loh. Ya, akibatnya apa? Ya, nggak sedikit rumah tangganya yang berantakan karena menikah dengan orang yang berbeda agama. Karena hidupnya mau sesuai dengan rencananya sendiri, mau-maunya sendiri gitu. Belum lagi kelilit hutang, ya, karena gagal nyalek gitu kan. Sampai harus ngutang gitu kan supaya bisa nyalek gitu saudara. Ternyata suaranya nggak cukup saudara, ya. Teman saya seorang psikolog, ya, sempat ya sebelum pemilu dia punya masalah konseling sama kami. Terus udah gitu beberapa hari yang lalu saya tanyakan temannya, kapan mau lanjut lagi konseling? Nanti pastor katanya gitu. Soalnya sekarang dia lagi sibuk, banyak pasien katanya. Habis pemilu banyak yang gagal nyalek, jadi banyak yang datang ke psikolog teman kami ini saudara, ya. Nah, akibat kehidupan yang dirancang dengan mau-maunya sendiri, gak sedikit yang stres, yang depresi dan lain sebagainya. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, Tuhan sudah berfirman, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Harapan, ya. Bukan hari depan yang penuh dengan kecelakaan. Bukan hari depan yang penuh dengan hal-hal yang mengerikan, enggak. Harapan, ya, bisa jadi mengerikan, tetapi ujungnya adalah kebahagiaan dari Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu
hidup di dalam rencana Tuhan adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Ya, hidup yang penuh dengan harapan. Jadi saudara clear ya, jelas ya firman Tuhan ini. Tuhan tidak pernah merancang rancangan kecelakaan. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Raja Damai. Katakan sama-sama, Raja Damai. Ya. Nah, kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang dimana kita harus banyak mengambil keputusan-keputusan. Ya, di dalam keluarga ada keputusan yang harus kita ambil. Urusan keuangan ada keputusan yang harus kita ambil. Di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Tapi puji Tuhan, damai sejahtera Allah yang dianugerahkan kepada kita, itulah yang memimpin kita untuk kita bisa mengambil keputusan. Nah, itulah berkat yang Tuhan anugerahkan lewat kebangkitan Kristus. Ada damai sejahtera Allah yang menuntun kita untuk mengambil keputusan yang benar, yang selaras dengan kebenaran. Amin. Karena baik itu belum tentu benar loh di mata Tuhan. Tapi kalau benar di mata Tuhan, pasti akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Nah, oleh karena itu penting untuk kita pahami sama-sama bahwa keputusan yang kita ambil itu mencerminkan apa yang kita percayai. Keputusan yang kita ambil itu mencerminkan apa sih tujuan kita sebetulnya. Nah, orang percaya hidup bukan karena melihat. Orang percaya hidup karena percaya pada janji Tuhan, pada God's covenant. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris ada 3 kata yang kelihatannya sama, tapi punya arti berbeda. Ada promise, ada agreement, ada covenant. Promise itu janji, dan janji bisa batal. Ya, udah janjian sama Pak Gembala, ya, sama Pak Pendeta Yuyung udah janjian, karena hujan lebat, macet, akhirnya batal kita ketemu ya Pak. Ya, agreement, sudah tanda tangan agreement, perjanjian, masih bisa batal kalau salah satu pihaknya itu one prestasi. Tapi covenant itu adalah janji yang dimana Tuhan sendiri yang buat, God's covenant. Di mana janji Tuhan itu nggak bisa batal kecuali Tuhan yang membuat janji itu yang membatalkan. Kita sebagai covenanter yang menerima janji itu tinggal terima aja, saudara. Makanya ini yang saya suka, yang saya senang ya di dalam kekristenan. Waktu sebelum saya bertobat, saya tertarik sekali dengan yang namanya marriage covenant, perjanjian nikah. Dan betul saudara, setelah saya menjadi Kristen, saya belajar mengenai marriage covenant. Sebetulnya pernikahan Kristen tuh enak banget. Kita tinggal jalanin aja apa yang sudah diperintahkan, pasti akan menerima janji dari Tuhan. Gitu kan? Hanya Tuhan yang bisa membatalkan marriage covenant, yaitu dalam bentuk apa? Kematian. Kalau udah mati ya udah selesai, gitu. Ya, nggak berlaku lagi janjinya. Nah, ini yang menarik di dalam Tuhan adalah bahwa sebagai orang percaya kita tidak hidup karena apa yang kita lihat, tetapi apa yang Tuhan janjikan. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, seharusnya kita sudah tahu bahwa rencana Tuhan adalah rumah Bapa di surga. Rencana Tuhan dalam hidup kita adalah memerintah bersama-sama dengan Kristus di kerajaan 1000 tahun. Itu tujuan kita. Jadi tujuan kita ini manusia bukan mengejar kesuksesan di dunia ini saja, tetapi ada yang lebih lagi, yang lebih mulia, yaitu rumah Bapa dan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Amin. Ya. Orang yang gak kenal Tuhan ya memang dia hanya mengejar kesuksesan di dunia ini saja. Udah sampai di dunia ini. Tapi kita sebagai orang percaya, Tuhan ingin kita berhasil. Bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga berhasil
masuk surga dan memerintah bersama dengan Tuhan. Bukankah Yesus sudah berjanji berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal? Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Ya. Tuhan Yesus juga berkata, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Alkitab menyatakan bahwa di Yerusalem baru, malam itu udah gak ada lagi. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, udah gak perlu lagi. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wow, sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan. Itulah tujuan kita. Nah, agar kita sampai ke sana, selama kita hidup di dunia ini, kita harus berjuang. Katakan sama-sama, berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan yang indahnya di dalam Tuhan, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkatnya. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita selama kita ada di dunia ini. Nah, agar kita bisa hidup dalam rencana Tuhan, maka kita harus sukacita. Amin. Harus memiliki joy. Katakan sama-sama, joy. Ya. Kenapa? Karena hidup sebagai murid Kristus adalah hidup yang berjuang, saudara. Berjuang untuk mematikan kedagingan kita, berjuang untuk menghadapi tantangan, setiap tantangan, berjuang untuk menghadapi tipu muslihat si jahat yang berusaha untuk menggagalkan iman kita. Nah, sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Katakan sama-sama, sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. 2, 3. Kekuatan kita. Kita menjadi kuat untuk melakukan kehendak Bapa. Sukacita yang dari Tuhan membuat kita kuat untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sukacita yang dari Tuhan membuat kita kuat untuk jadi pemenang dan kuat untuk hidup menjadi terang. Amin. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, gak kebetulan tadi saya katakan tanggal 10 Maret ini diperingati sebagai International Day Awesomeness. Ya. Dunia aja merayakan gitu, mengingatkan kita bahwa ada sukacita di dalam diri kita. Siapa yang mau mengalami joy, yang mau mengalami sukacita, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan ya. Nah, agar kita mengalami sukacita di dalam hidup di dalam rencana Tuhan, untuk kita bisa mengalami ya, di mana kuasa kebangkitan itu betul-betul nyata dalam hidup kita. Hal yang pertama adalah jadikan Yesus sebagai center kehidupan kita. Jesus is the center of our life. Matius 6 ayat 33, Yesus mengajarkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Rahasia pertama untuk mengalami sukacita di dalam rencana Tuhan, untuk hidup dalam rencana Tuhan dengan sukacita, hal yang pertama adalah jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Jesus is the center of our life. Caranya gimana? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mulai bangun tidur, cari Tuhan, berdoa, mengucap syukur, bersaat teduh. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, sebelum Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, Dia berjanji bahwa damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya ingat ayat ini juga pernah saya sampaikan di bulan Desember yang lalu di tempat ini. Kita butuh damai sejahtera Tuhan, saudara.
Karena kita nggak tahu keadaan ke depan ini apa yang akan terjadi. Yang jelas krisis ekonomi global belum selesai. Yang jelas Alkitab menubuatkan menjelang kedatangan Tuhan akan ada masa yang sukar. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Akan ada penyakit sampar. Betul, COVID sudah, ya masih ada sih. Tapi udah lewatin kita masa pandemi itu. Tapi belakangan ini ada berapa banyak virus-virus yang baru, yang bertebaran, yang dimana gak kelihatan. Tapi Tuhan bilang, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera Allah ini yang akan memelihara dan memimpin kita untuk kita hidup kudus. Damai sejahtera Allah ini seperti sepasukan tentara yang melindungi hati kita. Ini penting sekali saudara. Ada kekuatan yang bisa melindungi hati kita. Karena Alkitab menyatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan yang seperti apa yang saudara dan saya harapkan itu bergantung dengan kondisi hati kita. Ya. Nah oleh karena itu Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjaga hati kita dengan damai sejahteranya. Karena hati kita ini merupakan bagian yang paling menarik bagi Tuhan, tapi juga paling menarik buat hantu, saudara. Jadi Tuhan sama hantu itu sama-sama tertarik dengan hati kita. Karena hati kita bisa mempengaruhi kelakuan kita. Kondisi hati kita bisa mempengaruhi apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Itu tergantung dengan kondisi hati kita. Dulu ya, saya sering dengar, dia tuh kalau ngomong memang suka bikin telinga kita tuh gak enak. Emang dia tuh ngomongnya kasar, tapi sebetulnya hatinya baik loh katanya gitu. Saya pikir itu benar ya. Tapi setelah belajar kebenaran, ternyata apa yang keluar dari mulut itu bersumber dari hati kita. Karena hati kita bisa mempengaruhi kelakuan kita. Nah Tuhan memberikan hati nurani ini agar manusia bisa menimbang-nimbang apa yang baik dan apa yang jahat. Damai sejahtera Allah itu seperti wasit yang memimpin suatu pertandingan. Ya, kita tahu dong ya fungsinya wasit ya. Nah hidup ini bagaikan pertandingan, yaitu pertandingan iman. Dan iman itu anugerah Tuhan, saudara. Ketika saya belum mengerti kebenaran, saya menjadikan uang, pekerjaan, bahkan setelah Kristen, setelah menjadi seorang hamba Tuhan, pelayanan pun menjadi fokus, menjadi center hidup saya. Akibatnya apa? Ketika pelayanan menjadi pusat kehidupan saya, pekerjaan menjadi prioritas utama dalam hidup saya. Yang ada akhirnya apa? Saya khawatir. Saya mengalami rasa takut, gelisah karena tidak menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan saya. Saya juga banyak salah dalam mengambil keputusan. Akibatnya saya malah jadi stres. Hubungan dengan istri jadi terganggu. Hubungan dengan anak juga jadi tidak baik. Hubungan dengan sesama juga banyak yang berantakan. Karena tidak menjadikan Yesus sebagai pusat hidup saya. Tapi puji Tuhan setelah saya dimuridkan. Nah ini penting saudara pemuridan ini. Setelah saya tergabung di dalam komunitas cell group di gereja. Saya mengerti bahwa saya harus rubah fokus saya. Dan perhatian saya yang utama harusnya adalah kebenaran, bukan pembenaran. Nah disitulah hidup saya mulai berubah. Dan betul apa yang Tuhan janjikan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, katakan sama-sama semuanya. Katakan sekali lagi semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tambahkan damai sejahteranya. So hari ini mungkin ada di antara kita baik yang hadir secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online.
Saudara mengalami seperti yang pernah saya alami itu. Tidak menjadikan Yesus sebagai pusat hidup saudara. Mungkin pekerjaan saudara, mungkin uang, mungkin jabatan, atau mungkin pelayanan yang menjadi pusat hidup saudara. Dan saudara mengalami ketakutan, saudara mengalami kegelisahan. Saatnya untuk saudara ambil keputusan untuk arahkan hati kita, fokus kita hanya kepada Tuhan dan kebenarannya. Amin. Ada buah mangga, ada buah pepaya. Dibawanya dari Pulau Sumatera. Tanda hidup orang percaya, hidupnya penuh damai sejahtera. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Yang kedua, supaya kita bisa mengalami joy, mengalami sukacita untuk hidup dalam rencana Tuhan. Yang kedua adalah obedience, ketaatan. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku," siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Ya, yang di rumah-rumah juga ya, berikan emotikon hatinya atau jempolnya yang mengasihi Tuhan ya. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku," kata Yesus, "kamu akan menuruti apa? Segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Siapa itu penolong yang lain? Roh Kudus. Tuhan tahu saudara, untuk melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, menghadapi tantangan dalam kehidupan ini yang gelombangnya semakin hari bisa semakin besar, itu tidak mudah. Dengan kekuatan sendiri saya gak bisa. Kita butuh pertolongan Tuhan. Makanya Tuhan tahu itu, Tuhan gak biarkan kita sendirian. Nah, oleh karena itu saudaraku dikasih dalam Tuhan, damai sejahtera Tuhan menuntun kita untuk kita hidup sesuai dengan rencananya. Dan rencana Tuhan, Tuhan ingin kita hidup berhasil dan beruntung. Saudara percaya enggak? Amin. Yang di rumah-rumah percaya enggak? Yang percaya kasih emotikon jempolnya ya. Saudara percaya Tuhan ingin saudara berhasil dan beruntung? Amin. Ya. Karena Yosua 1 ayat yang ke-8 katakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam." Renungkanlah firman Tuhan, renungkanlah kebenaran itu siang dan malam. Artinya apa? Biarlah kebenaran itu selalu ada di dalam hati dan pikiran kita. Semua yang baik, yang sedap didengar, yang merupakan kebajikan, Filipi 4 ayat yang ke-8, itu yang harus kita pikirkan. Dan waktu kita memperhatikan firman Tuhan, kita merenungkannya firman Tuhan itu, kita lakukan firman Tuhan itu, Yosua 1 ayat yang ke-8 katakan, "You will be prosperous and successful." Kamu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Saudara mau berhasil dan beruntung? Amin. Kuncinya adalah obey, taat. Seperti naik pesawat. Untuk kita bisa naik pesawat harus beli tiketnya. Dengan tiket aja udah cukup nggak untuk kita bisa naik pesawat itu? Nggak, harus check in, ambil boarding pass. Iya kan? Kalau keluar negeri jangan lupa pasportnya. Ketika kita lakukan semua itu, kita mentaati aturannya. Di dalam pesawat juga pasang seat belt, kita lakukan juga. Nggak boleh merokok, kita nggak merokok. Lakukan semuanya yang diperintahkan. Walaupun kita manusia tidak pernah diciptakan untuk terbang kan, tapi kita pasti nyampe kepada tujuan itu. Amin. Nah, itulah juga yang saya alami saudara, ketika saya baru bertobat terima Tuhan, yang saya pernah saksikan beberapa waktu yang lalu. Saya lahir dari keluarga non-Kristen, lahir dari keluarga yang mayoritas beragama Islam, dan dari pihak papa saya itu agama Islam yang taat saudara. Nah, ketika saya menjadi seorang pengikut Kristus, konsekuensinya pasti ada. Yang namanya disingkirkan dari keluarga belasan tahun, 15 hampir 17 tahun disingkirkan dari keluarga, dicoret dari ahli waris. Mengalami keadaan yang gak enak, menyedihkan, kecewa dan sebagainya. Tetapi waktu saya curhat sama Tuhan,
aku ngadu sama Tuhan, Tuhan bilang dari Markus 13 ayat 13, kamu akan dibenci oleh semua orang, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya bilang, bertahan apa Tuhan? Bertahan, Tuhan bilang, loving God, loving people. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sekalipun sama orang yang telah menyakiti kamu, yang membenci kamu. Perbuatannya boleh kamu tolak, perbuatannya boleh kamu benci, dosanya boleh kamu benci, tapi orangnya tetap harus dikasihi. Gimana caranya? Itu tadi, tanpa Roh Kudus gak bisa. Cenderung kita paket hemat, orangnya sama kelakuannya kita benci sekalian, orangnya sama kelakuannya kita tolak sekalian. Itu duniawi, itu yang manusiawi. Tapi yang ilahi, ketika Roh Kudus memenuhi kita, Dia akan berikan kita kemampuan. Dosanya, kelakuan yang jahat boleh kita tolak, bisa kita tolak, tapi orangnya tetap bisa kita kasihi. Itu karena intervensi dari Roh Kudus, penolong yang ajaib. Kita berikan tepuk tangan buat Roh Kudus yang baik. Tuhan bilang, apa yang kamu tabur kamu akan tuai. Tabur apa Tuhan? Orang datengin mama aja mama nolak. Tabur dalam doa, kata Tuhan. Karena doa orang benar jika dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. Puji Tuhan saudara. 2015 lewat satu peristiwa, akhirnya keluarga bisa menerima kami kembali. Bahkan bukan cuma menerima, adik kami yang paling kecil sekarang sudah berjemaat bersama-sama dengan kami. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Amin. Mau taat, mau obey. Yang di rumah juga yang mau, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Karena buat apa beli pepaya kalau bukan di kampung rambutan? Buat apa ngaku orang percaya kalau tanpa perbuatan? Amin. Orang percaya ditandai dengan taat sama perintah Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Yang ketiga saudara, supaya kita mengalami sukacita hidup di dalam rencana Tuhan dan kuasa kebangkitannya itu betul-betul kita alami. Yang ketiga adalah YOLO. Ya, YOLO ya, anak-anak muda tahu deh kalau YOLO kan singkatan you only live once ya. Lu hidup cuma sekali aja. Nah, biasanya YOLO ini digunakan dalam pengertian apa ya? Untuk merasionalisasikan tindakan impulsif atau tindakan yang sembrono gitulah. Misalnya kamu membeli tas mahal atau beli barang-barang lain dengan alasan ya udahlah, hidup kan cuma sekali gitu kan. Ya udah beli aja. Gak mau menyia-nyiakan waktu atau peluang yang ada. Udahlah hidup sekali aja, udahlah foya-foya aja. Kan hidup cuma sekali, dapat bonus tahun ini 1 miliar, udahlah habisin aja, kita keliling dunia aja gitu loh. Ya, YOLO, you only live once ya. Tapi YOLO yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah YOLO yang biblical, yang alkitabiah. Kita lihat Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan katakan, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Ya. Ada di sini yang sudah lebih dari 70 tahun, Bapak Ibu, wadah puji Tuhan, berarti Bapak kuat ya. Dikasih bonus sama Tuhan nih ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada ganasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, kita hidup di dunia ini hanya sekali. Dan semuanya kita akan meninggalkan dunia ini. Amin. Nah, kalau kita tahu hidup ini cuma sekali, dan kita tahu bahwa Tuhan, di dalam Tuhan ada hari depan yang penuh dengan harapan, yaitu rumah Bapa di surga, yaitu janji untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus, yang itu adalah tujuan kita.
Kenapa kita menghabiskan waktu yang ada untuk hidup di luar rencana Tuhan? Hidup cuma sekali, kenapa kita hidup di luar rencana Tuhan? Nah, oleh karena itu saudaraku, kita harus ingat baik-baik bahwa hidup kita itu singkat. Setuju? Hidup di dunia ini singkat. Keabadian itu panjang dan selamanya. Alkitab katakan umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ya mungkin ada yang 100 tahun, tapi ya tetap singkat dibandingkan dengan keabadian. Nah, kalau kita udah tahu bahwa hidup cuma sekali, keabadian itu panjang and everlasting, kenapa enggak kita ambil keputusan untuk aku mau hidup dalam rencana Tuhan? Kenapa kita masih menunda-nunda untuk mau hidupnya sendiri? Bahkan hidup di luar rencana Tuhan. Kalau sewaktu-waktu Tuhan panggil, kematian itu datang. Sementara kita masih asik-asik hidup di luar rencana Tuhan, yang rugi siapa? Sementara kekekalan, keabadian itu selamanya. Nah, oleh karena itu saudara, penting untuk kita pahami sama-sama bahwa hidup orang percaya itu bagaikan sebuah pohon. Pohon yang berkualitas itu yang akarnya kuat dan berbuah banyak. Nah, akar pohon itu menggambarkan iman kita. Nah, fungsi akar adalah untuk menyerap air dan nutrisi di dalam tanah dan menyalurkan sehingga pohon itu menghasilkan buah yang banyak. Fungsi iman itu membuat kita terkoneksi kepada Tuhan yang adalah sumber segalanya. Nah, kenapa enggak kita manfaatkan waktu yang ada untuk kita terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan untuk membangun iman kita. Kalau bicara hujan lebat akan selalu kita temui dalam perjalanan hidup kita. Hujan badai akan selalu ada dan itu adalah tantangan hidup. Kita nggak perlu berdoa untuk memohon hujan berhenti, nggak perlu. Cukup kita berdoa agar apa? Payung kita bertambah kuat. Payung itu adalah iman kita kepada Tuhan. Yang itu yang harus kita perkuat. Di waktu yang Tuhan sediakan ini, miliki hati yang bijaksana untuk perkuat iman kita. Dengan banyak bersekutu dengan saudara seiman. Dengan sungguh-sungguh kita dimuridkan dan memuridkan. Sungguh-sungguh untuk mempelajari firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Perkuat itu. Payung kita harus perkuat. Payung itu berbicara tempat kita berteduh dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan semakin hari semakin dalam. Perkuat itu, perdalam itu semakin dalam dengan Tuhan. Kita harus ingat saudara bahwa umur kita itu seperti es batu. Es batu itu dipakai atau nggak dipakai akan mencair. Digunakan atau tidak umur kita akan berkurang dari jatah yang telah ditetapkan. Dan hidup orang percaya harus selalu menghasilkan buah. Dan buah itu bicara perbuatan yang baik. Ayo kita coba cek selama seminggu perbuatan baik apa yang kita lakukan kepada sesama kita, pada keluarga kita, kepada teman kita. Bukan untuk pamer-pamer, tapi coba cek perbuatan baik apa yang kita lakukan. Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Perbuatan baik kita, kesalehan hidup kita yang kita lakukan, itu harus bisa dilihat dan dirasakan oleh sesama kita. Amin. Ya, itu yang harus kita lakukan. Terang Tuhan itu akan terefleksi di dalam hidup kita hanya pada saat kita melekat dengan Tuhan. Yesus adalah kebenaran, firman Tuhan adalah kebenaran. Dan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Gak bisa.
Demikianlah juga setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang yang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang baik ini? Persekutuan dengan Tuhan dan juga persekutuan dengan sesama, di mana kita dimuridkan, kita digembalakan, kita diutus. Disitulah kita bisa menghasilkan buah. Itu sebabnya penting, saudara, di dalam gereja lokal kita, sel kita itu harus kuat, sel kita harus bermultiplikasi. Manusia gak bisa hidup berhasil karena dirinya sendiri, gak bisa. Manusia bisa berhasil karena ada orang-orang di sekitar kita yang menopang kita, mendoakan kita, memuridkan kita, menguatkan kita, menegur kita bahkan kalau kita salah. Dan saya melihat, saudara, gereja-gereja yang sehat dan kuat adalah gereja-gereja yang memiliki sel yang kuat, memiliki komunitas yang kecil yang kuat, yang bertumbuh, bermultiplikasi. Kita gak bisa bertumbuh, berbuah hanya dengan ibadah raya aja, gak bisa. Event itu bisa membangkitkan awareness kita. Tapi untuk kita bisa bertumbuh dan berbuah, kita harus dimuridkan. Kita harus digembalakan dengan intens. Tuhan bilang gak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Ada di sini yang punya kartu ATM? Ada? Boleh dikeluarin kartu ATM-nya? Ada? Tenang. Enggak diminta untuk dimasukin kantong persembahan, enggak. Coba boleh kasih lihat ATM-nya. Pak Gembala, ATM-nya dari bank apa, Pak? BCA. Ada lagi? Yang punya ATM? Bapak dari bank apa, Pak? BCA juga. Mungkin ada dari bank yang lain. Ya, ATM-nya juga desainnya macam-macam ya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu Saudara, ATM yang ada, kartu ATM yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara, ya menurut saudara yang paling penting itu gambarnya atau desain kartu ATM-nya atau isinya? Isinya. Iya kan? Bagus-bagus desainnya, ya gambarnya menarik. Tapi kalau kagak ada isinya, ya buat apa? Kosong buat apa ya, Pak? Tapi kalaupun gambarnya nggak menarik gitu kan, tapi kalau isinya menarik, ya kan, itu jauh lebih penting. Nah, ini juga Tuhan mengingatkan kepada kita. Dari buahnya itu loh yang menarik perhatiannya Tuhan. Sadrah, Mesakh, Abednego ya, masuk dapur api. Apa yang menariknya di sini? Iman mereka, kepercayaan mereka gak goyah. Banyak orang Kristen, banyak orang yang hari ini ke gereja, ya, tetapi yang menarik dari Tuhan itu adalah apa? Yang menarik perhatian Tuhan adalah buahnya. Betul nggak? Kan kita juga begitu kan? Yang menarik perhatian kita adalah buah dari kehidupan orang itu. Ya. Nah, oleh karena itu saudaraku, Sadrah, Mesakh, Abednego bisa menarik perhatiannya Tuhan. Namanya tertulis di dalam Alkitab itu. Karena mereka punya joy. Ya. Mereka punya sukacita. Ya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Semua ada waktunya. Dan semua waktu itu adalah pemberian Tuhan. Jadi perhatikan bagaimana kita hidup dan menggunakan waktu itu untuk memuliakan Tuhan. Pelajaran penting buat kita, bahwa kita gak pernah tahu kapan seseorang lahir, kapan seseorang akan pergi untuk selamanya. Di tengah-tengah kelahiran dan kematian, itu terbentang waktu untuk membangun kehidupan dan melukis memori yang indah. Yesus berkata, "Go and make disciples to all nations." Pergi dan jadikan semua bangsa itu muridku. Kesempatan yang Tuhan berikan
lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Seorang yang bijak pernah mengatakan bahwa hidup itu jangan diukur dari kuantitas hidup, melainkan kualitas hidup yang berdampak. Bukan berapa lamanya kita hidup, melainkan bagaimana caranya kita menjalankan kehidupan itu. Itulah yang penting. Kehidupan yang berdampak adalah kehidupan yang menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana cara kita hidup, seberapa besar dampak yang baik yang kita lakukan bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, bagi kota, bahkan dunia ini, lebih penting saudara daripada umur panjang tapi hidupnya tidak berdampak, hidupnya tidak menghasilkan buah. You only live once. Ayo kita hidup dengan hati yang bijaksana. So, jadi 3 hal yang kita bisa alami, ya, kita bisa mengalami sukacita dalam mengikuti rencana Tuhan, yaitu Jesus is the center of our life. Yang kedua, obedience. Yang ketiga, YOLO. Kalau disingkat apa? Joy. Ya, bagaimana kita mengalami sukacita, mengalami kuasa kebangkitan yang membuat kita menjadi kuat untuk hidup di dalam rencana Tuhan. Jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Jesus is the center of our life. Yang kedua, obedience. Yang ketiga, YOLO. Ingat, you only live once. Gunakan waktu yang ada ini, manfaatkan waktu yang ada ini untuk memiliki kehidupan yang berdampak, yang menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Karena sukacita yang kita alami itu bukan karena menerima apa yang dunia berikan, melainkan karena kita selalu bersama dengan Dia yang membawa kita dalam rencananya, dalam rancangannya. Are you blessed? Saudara diberkati? Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk siang hari ini. Kalau Tuhan ingatkan bahwa hidup di dalam rencana Tuhan adalah hidup yang penuh dengan kepastian. Ajar kami Tuhan, untuk kami hidup mengikuti rencana-Mu dengan sukacita, dengan joy yang berlimpah dalam hidup kami Tuhan. Menjadikan Engkau Yesus sebagai pusat hidup kami. Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk kami mentaati perintah Tuhan, obey. Dan juga kami memanfaatkan waktu yang ada ini dengan hidup yang bermakna, hidup yang menghasilkan buah. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan memberkati.